mulai pembelajaran pada hari ini. Boleh ketua kelas dipimpin doanya terlebih dahulu? Siap, Kak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya Nasrul. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Mila Khairunisa, Hadir, Bu. Muhammad Nasrullah, Aktala Dafa, Muhammad Afiq. Alhamdulillah. Oke, hadir semua ya. Baik, untuk memudahkan kegiatan diskusi kita nanti, Ibu akan membagi menjadi 2 kelompok ya. Bagian sini kelompok 1 dan yang di sebelah kiri Ibu kelompok 2. Nah, kira-kira anak-anak Ibu masih ingat tidak ya materi kita minggu lalu itu apa? Ada yang ingat, boleh angkat tangannya? Saya, Pak. Ya, silakan Kiki. Jadi materi kita sebelumnya adalah atmosfer. Jadi atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti permukaan bumi dan tertahan oleh gaya gravitasi. Oke, bagus. Terima kasih ya Kiki. Jadi di sini Ibu punya satu pertanyaan nih. Yang tahu boleh angkat tangannya ya. Pernahkah kalian berpikir mengapa air di bumi itu tidak pernah habis meskipun sering kita gunakan? Ada yang tahu? Silakan angkat tangannya. Halo anak-anak Ibu, ada yang tahu? Apa, Bu? Pertanyaannya apa, Bu? Pernahkah kalian berpikir kenapa air di bumi itu tidak pernah habis meskipun sering digunakan? Karena ada Siklus air. Lagi, Bu. Oke, bagus ya. Jadi betul dari yang sudah dikatakan oleh anak-anak Ibu semua. Jadi air itu tidak pernah habis meskipun sering digunakan karena adanya siklus hidrologi. Jadi sudah tergambar ya oleh anak-anak Ibu hari ini kita mau belajar apa. Jadi hari ini kita akan belajar tentang siklus hidrologi. Nah, tujuan pembelajaran kita yaitu yang pertama, peserta didik dapat memahami tentang pengertian siklus hidrologi. Yang kedua, peserta didik itu juga dapat memahami apa itu evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi, kondensasi, presipitasi, runoff, dan infiltrasi. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke materi pertama. Apa sih siklus hidrologi itu? Jadi, siklus hidrologi itu adalah perputaran yang terjadi secara terus-menerus berkelanjutan di alam, mulai dari penguapan air laut, sungai, danau karena panas matahari, kemudian berubah menjadi uap dan membentuk awan hingga akhirnya jatuh kembali ke permukaan bumi dalam bentuk hujan ataupun salju. Nah, dan sebagian itu akan meresap ke dalam tanah atau mengalir kembali ke laut sehingga jumlah air di bumi itu tetap seimbang. Nah, di sini Ibu mempunyai sebuah diorama yang telah Ibu buat ya. Ibu akan menjelaskan siklus hidrologi menggunakan media yang telah Ibu buat. Jadi yang pertama, siklus hidrologi itu ada evaporasi. Nah, evaporasi ini merupakan penguapan yang terjadi oleh air laut, air sungai maupun air danau. Nah, jadi air ini tadi itu menguap ke udara karena panasnya matahari. Nah, ini awal mulanya dari siklus hidrologi. Lalu yang kedua itu ada transpirasi. Kalau transpirasi itu penguapan yang berasal dari tumbuhan. Semakin banyak vegetasi itu akan semakin banyak melakukan penguapan. Nah, jadi setelah evaporasi dan transpirasi tadi ini naik, itu akan berubah menjadi titik-titik air yang membentuk di dalam awan. Jadi yang dinamakan dengan kondensasi. Nah, setelah titik-titik air tadi itu penuh di dalam awan, itu akan menurunkan hujan yang dinamakan dengan presipitasi. Nah, setelah hujan turun tadi, kalau misalnya air hujan yang turun tadi itu hanya berada di atas permukaan dan tidak terserap ke dalam tanah, itu dinamakan dengan runoff atau aliran permukaan. Sedangkan air yang terserap ke dalam tanah itu dinamakan dengan infiltrasi. Oke, untuk sekian materi yang dapat Ibu sampaikan. Apakah anak-anak Ibu ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham? Saya, Bu. Ya, silahkan Vera. Mengapa daerah perkotaan lebih mudah terjadi banjir dibandingkan pedesaan, Bu? Oke, baik. Jadi mengapa daerah kota itu sering terjadi banjir? Karena daerah perkotaan itu kebanyakan sudah diaspal dan dibeton. Jadi kurang daerah resapan airnya ketika hujan, lalu curah hujan yang sangat tinggi dan kurangnya vegetasi. Hal ini yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Seperti itu ya. Yang lain ada yang mau ditanyakan?
Yang lain ada yang mau bertanya? Tidak? Oke, jika tidak ada, Ibu akan melakukan ice breaking ya. Boleh anak-anak Ibu semua berdiri terlebih dahulu? Boleh, Bu. Nanti lihat Ibu terlebih dahulu ya. Iya, baru nanti yang kedua kalinya baru kita lakukan bersama-sama. Siap. Oke. Ya, sekali lagi ya. Boleh, Bu. Boleh semuanya itu. Udah tunda, udah. Udah tunda, bro. Ayo, Bu. Oke, baik. Boleh silakan duduk kembali ya. Nah, di sini Ibu akan memberikan satu soal kuis kepada anak-anak Ibu semua. Yang tahu nanti boleh diangkat ya tangannya, kakinya. Nah, apa fungsi utama siklus hidrologi bagi kehidupan? Saya, Bu. Ya, silakan Mila. Fungsi utama siklus hidrologi adalah menyediakan dan menjaga ketersediaan air bagi makhluk hidup secara terus-menerus. Selain itu, siklus ini juga membantu mengatur keseimbangan air di bumi, mendukung kehidupan sehari-hari. Oke, bagus. Terima kasih Mila. Boleh tepuk tangan dulu untuk kita. Nah, jadi betul ya apa yang dikatakan oleh Mila tadi. Jadi siklus hidrologi ini sangat penting untuk kehidupan kita karena dengan adanya siklus hidrologi ini jadi kebutuhan air kita itu akan tetap seimbang. Nah, di sini kan tadi Ibu sudah membagikan menjadi 2 kelompok ya. Ibu akan memberikan KPD kepada anak-anak Ibu semua. Nanti silahkan dijawab. Ibu kasih waktu 2 menit. Nanti perwakilan kelompoknya boleh maju ke depan ya. Baik, Bu. Ini boleh kelompok 1. Kelompok 2. Sudah paham dengan instruksinya semuanya? Sudah, Bu. Oke, selamat mengerjakan semuanya. Ya, Bu. Sudah paham? Sudah, Ibu. Sudah siap? Boleh perwakilan dari kelompoknya silahkan maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Boleh, Bu. Maju, Bu. Iya. Silakan. Nah, boleh silakan kelompok 1 terlebih dahulu. Baik, jadi kelompok 1 mendapat pertanyaan apa yang menjadi penyebab dari fenomena ini. Nah, penyebabnya itu curah hujan yang tinggi dalam waktu singkat menyebabkan volume air meningkat drastis sehingga sungai dan drainase tidak mampu menampung air. Terus yang kedua, saluran air tersumbat oleh sampah, membuat aliran air terhambat dan akhirnya meluap ke permukaan. Nah, yang ketiga itu permukaan tanah tertutup beton atau aspal. Nah, sehingga air tidak dapat meresap ke dalam tanah dan langsung mengalir sebagai limpasan, dan setelah itu kurangnya daerah resapan air. Oke, bagus. Kelompok 1 hasil diskusinya. Jadi banjir itu disebabkan karena curah hujan yang sangat tinggi ya. Lalu kurangnya vegetasi dan daerah aliran yang tidak optimal. Oke, boleh kelompok kedua? Silakan. Jadi analisis analisis kelompok itu yang pertama, curah hujan yang rendah dalam waktu lama itu dapat menyebabkan ketersediaan air berkurang secara signifikan. Terus kurangnya vegetasi atau pohon itu membuat penyerapan dan penyimpanan air di dalam tanah itu menurun. Terus cadangan air
di dalam tanah itu menipis karena penggunaan air berlebihan tanpa diimbangi pengisian kembali. Terakhir, perubahan iklim ini juga dapat mempengaruhi pola hujan sehingga musim kemarau menjadi lebih panjang. Oke, baik. Terima kasih kelompok 2. Jadi kekeringan itu terjadi karena curah hujan yang sangat rendah dalam waktu yang lama serta pemborosan air ya, begitu ya, Fik? Ya, Bu. Oke, baik. Boleh beri tepuk tangan ke kita semua. Apakah anak-anak ibu sudah paham dengan materi kita pada hari ini? Sudah, Bu. Boleh kita satu orang untuk menyimpulkan? Ya, silakan Tasya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini itu maka siklus hidrologi ini adalah proses perputaran air yang terjadi terus-menerus melalui tahapan penguapan, pembentukan awan, hujan hingga air kembali lagi ke tanah dan laut. Nah, proses ini itu menjaga ketersediaan air di bumi, tetapi jika salah satunya terganggu dapat menyebabkan masalah seperti banjir atau kekeringan itu. Oke, baik. Terima kasih ya Tasya. Jadi kesimpulan kita pada hari ini itu siklus hidrologi itu merupakan proses perputaran air yang terjadi secara terus-menerus agar ketersediaan air di bumi ini tetap seimbang. Seperti itu ya. Nah, sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, Ibu punya satu motivasi nih untuk anak-anak Ibu semua. Jangan pernah menyerah karena keberhasilan itu datang kepada mereka yang terus mencoba. Mungkin cukup sekian ya materi pembelajaran kita pada hari ini. Pembelajaran minggu depan itu tentang biosfer. Jadi anak-anak silahkan pelajari tentang materi biosfer. Oke, Ibu tutup. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.